Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Munina. Saya merupakan mahasiswi Prodi Pendidikan Teknologi Informasi UIN Aranyeli Banda Aceh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil rancangan proyek yang sedang saya bangun. Baiklah, yang pertama adalah saya akan memperlihatkan tentang bagaimana storyboard dari aplikasi ini. Berikut merupakan storyboard dari aplikasi Evatree. Berikut user persona. User personanya di sini merupakan seorang mahasiswi yang bernama Rahmatul Walida, di mana beliau ini sangat suka traveling. Namun salah satu hal yang menjadi masalah di sini adalah ketika berada di alam terbuka dan baterai HP habis, maka handphone tersebut tidak dapat digunakan lagi. Sehingga ini menjadi masalah atau menjadi sebuah pertimbangan solusi yang bagus, dimana baterai ini kan untuk orang-orang yang suka traveling misalnya, atau orang-orang yang kehabisan baterai tetapi jauh berada dari arus listrik. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rancangan aplikasi Evatree. Evatree ini merupakan rancangan sebuah aplikasi yang dirancang untuk memudahkan orang melakukan pengecasan baterai di mana saja tanpa harus ada arus listrik, di mana pengisian baterai pada aplikasi ini dilakukan dengan data seluler, sehingga user dapat mengisi baterai di mana saja. Selanjutnya adalah bagaimana sih spesifikasi dari penggunaan aplikasi ini. Jadi aplikasi ini mempunyai 4 fitur, yaitu on battery, off battery, reminder, dan maintain. On battery ini merupakan fitur untuk menghidupkan atau memulai mengecas baterai. Sedangkan off battery ini merupakan fitur untuk mematikan ketika baterai. Selanjutnya adalah reminder. Fitur ini merupakan pengingat di mana kadang-kala ketika kita sudah mengisi baterai dan baterainya penuh, kita kadang lupa. Sehingga fitur reminder ini sangat dibutuhkan. Jika nanti baterainya sudah penuh, kita akan diingatkan bahwa baterainya sudah penuh. Dan dengan hal itu, pemakaian data selulernya juga tidak terlalu tinggi. Selanjutnya ada fitur maintain. Maintain ini merupakan fitur pemeliharaan, di mana pada fitur ini terdapat beberapa pilihan pemeliharaan. Misalnya seperti ada pendingin baterai, pelindung baterai, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan secara lebih mendetail tentang bagaimana fitur-fitur ini dan apa saja pilihan-pilihan yang tersedia di dalam fitur ini. Berikut tampilan utama dari aplikasi yang sedang saya rancang. Jadi, untuk masuk ke dalam aplikasi ini kita butuh pendaftaran, di mana metode pendaftaran yang dilakukan adalah menggunakan email. Dengan email ini kita akan konfirmasi sebagai user dan aplikasi ini akan dapat digunakan. Selanjutnya adalah tampilan utama, di mana fitur-fitur dari aplikasi ini diperlihatkan secara keseluruhan. Itu ada on battery, yaitu ada on battery, off battery, reminder, dan maintain. Kita akan membahas fitur ini secara satu persatu. Yang pertama adalah fitur on battery. Fitur ini berfungsi untuk menghidupkan pengecasan yang akan dilakukan. Pada fitur ini terdapat 3 pilihan, yaitu pilihan untuk tegangan atau kekuatan pengisian daya baterai. Ada normal, high atau tinggi, dan low atau rendah. Maksudnya di sini adalah pengisian baterai secara normal berarti pemakaian dari data seluler yang akan diserap untuk diisikan ke dalam baterai itu terjadi dalam lingkupan yang masih normal atau yang biasa saja. Kemudian jika pada pilihan high atau tinggi, maka daya serap dari data seluler yang digunakan akan lebih tinggi. Begitu juga pada pilihan low, maka daya serap atau pengisian baterainya akan rendah. Otomatis proses pengisian baterainya akan lama. Kemudian pada fitur on battery ini juga nanti terdapat penjelasan tentang bagaimana sih pengisian baterai itu secara normal atau secara tinggi atau secara
secara rendah itu akan dijelaskan di battery information. Itu akan dijelaskan di information, bisa dilihat pada tampilan. Kemudian selanjutnya adalah fitur off battery. Fitur off battery ini merupakan fitur untuk mematikan baterai setelah melakukan pengecasan. Dan setelah melakukan pengecasan, berikut tampilan utama dari fitur off battery. Di saat kita ingin melakukan pemberhentian pengecasan atau off battery ini, namun kita ingin membatalkannya. Jadi pada tampilan utamanya kita bisa mengklik next. Dengan kita mengklik next ini, maka pengisian akan tetap dilakukan, yang artinya bahwa kita mematikan pengecasan baterai. Kemudian selanjutnya adalah fitur reminder, di mana pada fitur reminder ini, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita akan diingatkan tentang pengisian baterai yang sedang kita lakukan. Jadi pengingatnya di sini ada beberapa pilihan juga. Yang pertama yaitu kita bisa memilih baterai penuh. Pilihan baterai penuh ini, ketika baterai penuh, otomatis pengisian baterai ini akan berhenti secara total. Sehingga dengan adanya pilihan ini, kita tidak perlu repot-repot lagi untuk membuka aplikasi untuk mematikannya. Kemudian selanjutnya adalah pilihan set waktu, di mana pilihan set waktu ini kita bisa menentukan, misalnya kita ingin mengecas menggunakan aplikasi e-baterai ini dengan jangka waktu misal 45 menit, 35 menit, atau 1 jam. Kemudian pengecasan akan mati sampai jangka waktu yang sudah kita setting. Misal dalam jangka waktu 40 menit, pengecasan ini akan diberhentikan. Selanjutnya yaitu pilihan otomatis. Maksudnya di sini adalah ketika kita memilih pilihan otomatis ini, kita akan secara otomatis ketika baterai itu penuh, dia akan berhenti. Set otomatis ini dan baterai penuh itu hampir sama, cuman bedanya di sini adalah kalau baterai penuh, pengingatnya di sini hanya berlaku 1 kali. Namun pada pilihan set otomatis, pilihannya akan berlaku seterusnya sampai pada masa kita mengubah settingannya ke pilihan lain. Tapi selama kita belum mengubah settingan otomatisnya, maka dia akan tetap berlaku seperti itu. Ketika baterai penuh, otomatis dia akan menghentikan pengecasan atau berhenti melakukan konsumsi dari data seluler. Kemudian selanjutnya adalah maintenance. Bisa kita lihat tampilan utama maintenance adalah, maksudnya di sini adalah maintenance itu pemeliharaan, di mana di sini kita diberikan sebuah fasilitas pemeliharaan baterai, di mana pada fitur ini disediakan seperti kondisi baterai, informasi pemakaian baterai, di mana pada fitur ini kita disediakan pilihan seperti pendingin baterai misalnya, kemudian seperti informasi penggunaan baterai, kemudian ada pelindung baterai, dan juga ada settingan pemakaian baterai. Yang terakhir adalah penghemat baterai. Maksud saya membuat fitur ini adalah saya ingin menciptakan sebuah aplikasi di mana tidak hanya digunakan sebagai alat membantu dalam mengecas HP misalnya, tetapi aplikasi ini juga dapat berguna sebagai pemeliharaan pada baterai HP itu sendiri. Mana yang kita ketahui bahwa ketika kita menggunakan handphone atau mengecas itu tidak ada pemeliharaan atau tidak ada perlindungan secara langsung jika kita menggunakan handphone itu secara berlebihan, atau jika kita menggunakan handphone itu tidak dengan sebagaimana mestinya. Tetapi pada aplikasi ini kami rancang bukan hanya untuk melakukan pengecasan baterai yang tidak memerlukan arus listrik, tapi aplikasi ini juga berfungsi atau mempunyai manfaat untuk memelihara handphone dari pengguna atau user. Hingga pada akhirnya diharapkan aplikasi ini tidak hanya dapat membantu bagi orang-orang yang kesulitan ingin mengecas HP-nya tetapi dia sedang berada di luar, tetapi aplikasi ini juga dapat membantu untuk memelihara, sehingga handphone dari user akan lebih terpelihara dan dapat bekerja secara lebih baik. Baiklah, aplikasi yang saya rancang ini
mempunyai tujuan agar orang-orang yang berada di luar rumah atau di luar dimanapun yang mereka itu jauh dari jangkauan arus listrik, sehingga mereka tidak perlu khawatir jika sewaktu-waktu baterai HP-nya habis, karena aplikasi ini dirancang sedemikian rupa dapat melakukan pengecasan baterai handphone tanpa adanya atau tanpa membutuhkan arus listrik. Dimana poin pertama dari aplikasi ini yang harus diperhatikan adalah Anda atau user harus mempunyai data seluler atau paket data, karena daya yang digunakan untuk melakukan pengecasan pada aplikasi ini adalah data seluler. Sekian penjelasan dari rancangan aplikasi yang sedang saya bangun, yaitu baterai. Lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Semoga rancangan aplikasi ini bisa ada petunjuk dan